Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, stambuk A241919015. Baik, dalam video kali ini saya akan mencoba membuat satu objek, yaitu objek bulan. Pertama-tama kita hapus dulu objeknya, kemudian kita tambahkan objek yang kita inginkan. Kemudian setelah itu kita ke menu Edge dan ke menu Mesh. Kemudian kita pilih UV, kemudian kita letakkan pada objek yang kita inginkan. Setelah itu kita edit mode, kita klik kanan, kemudian kita pilih subdivide. Setelah itu kita ke menu subdivide, yang atas kita ganti angka 2, kemudian yang bawah kita ganti dengan angka 1. Setelah itu kita ke edit mode lagi, kemudian kita edit mode kembali. Nah, selanjutnya kita zoom hasilnya agar dapat terlihat. Setelah itu kita klik kanan, kemudian size mode, dan kita tarik yang di bawah ini ke atas. Kita ke menu kiri, kemudian kita ke menu shader editor. Terus kita ganti jadi bulan. Kemudian kita ganti juga yang sebelah kanan dengan bulan agar sama, dan setelah itu yang color kita hubungkan ke base color, kita tarik, setelah itu kemudian kita open hasil download dan kita cari gambarnya, kita open. Kemudian kita shading dan kita lihat hasilnya ya, dan kita zoom agar dapat terlihat jelas hasil bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunita Frenti Mahdalena, NIM A241190044 dari kelompok 7. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya yang telah teman saya sampaikan. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat grup vertex pada aplikasi Blender. Pertama-tama kita hapus dulu objek cube-nya, lalu kita tambahkan objek UV sphere seperti ini. Oke, perbesar objek, lalu pastikan objeknya dipilih, kemudian kita beralih ke mode sunting atau mode edit. Nah, lepas kembali dulu, select opsinya seperti ini. Nah, kemudian langkah pertama untuk membuat grup vertex adalah aktifkan circle. Nah, seperti ini. Kemudian pilih vertex yang akan dibuatkan grup. Misalnya kita pilih di bagian kanan. Nah, seperti ini. Kemudian nonaktifkan circle select. Lalu kita beralih ke objek data properties yang ada di objek properties. Nah, di vertex group kita klik tanda tambah. Nah, secara otomatis di sini akan terbuat grup baru dengan nama kelompok. Di sini kita bisa ganti namanya menjadi grup kanan. Nah, kemudian klik assign.
Oke, kemudian kita deselect. Lalu jika kita ingin menambahkan satu grup lagi, sama caranya seperti sebelumnya, yaitu mengaktifkan circle select, lalu pilih vertex yang akan dibuatkan grup kedua. Misalnya seperti ini. Nah, lalu kita klik lagi tanda tambah seperti ini. Nah, sehingga muncul grup baru. Lalu kita ganti namanya menjadi grup kiri misalnya. Oke, lalu tekan assign. Dalam pembuatan grup vertex itu juga ada cara lain, yaitu dengan cara menggunakan wake pane. Oke, kita deselect semua dulu vertexnya. Oke, kemudian kita kembalikan ke mode objek. Nah, seperti ini. Pastikan objeknya terpilih. Kemudian klik tanda tambah. Nah, seperti ini. Lalu pilih wake pane. Nah, maka objek akan otomatis berubah warna seperti ini, menjadi warna biru. Jika kita ingin membuat grup vertex, kita pilih tanda kuas di sini. Nah, pastikan kita sudah dalam posisi kuas, lalu drag mouse ke tempat yang akan dibuatkan grup vertexnya, misal di sini. Nah, kemudian setelah warnanya merah seperti ini tandanya kita telah memilih vertex untuk dibuatkan grup. Misalnya di sini kita ganti nama grupnya menjadi grup bawah. Oke. Kemudian kita kembali ke mode edit. Nah, untuk melihat vertex yang kita pilih tadi menggunakan wake pane, langsung saja kita arahkan kursor ke grup bawah, kemudian select. Nah, secara otomatis vertex yang kita buat tadi akan muncul seperti ini. Atau kita ingin menampilkan semua grup vertex yang kita pilih, arahkan saja kursor ke grup kiri, lalu kita select. Nah, grup kanan kita select. Atau jika kita ingin mendeselect semua, langsung kita tekan saja Alt plus A. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memodifikasi objek ini berdasarkan grup vertex yang telah kita buat. Misalnya kita ingin memanipulasi objek menggunakan vertex grup kiri. Oke, kita select. Nah, misalnya kita ingin mengaktifkan scale. Nah, misal kita ingin scale ke sumbu Z. Nah, seperti ini. Atau kita ingin men-scale secara presisi. Misal kita tekan angka 3. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian juga jika kita ingin merotasi, misal kita ingin merotasinya di sumbu X, maka dia akan berotasi mengikuti sumbu X seperti ini. Oke. Begitu juga dengan grup kanan ataupun grup bawah.
Nah, kita juga bisa memperlakukan hal yang sama dengan grup kanan dan grup bawah. Oke, video selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan proportional vertex pada Blender. Proportional vertex digunakan untuk membuat suatu flow atau aliran dalam bentuk tertentu. Langkah pertama yaitu kita harus mengganti dulu objeknya menjadi mode objek, lalu hapus objeknya, kita gantikan dengan plane. Oke, seperti ini. Kemudian kita beri warna pada objek. Misalnya warna kuning. Kita turunkan sedikit kontrasnya. Oke. Kemudian kita kembali ke mode editing. Kita subdivide objeknya. Kita ganti number of cuts-nya misalnya menjadi 25. Nah, kita minimize. Diselect semua vertexnya terlebih dahulu, kemudian pilih salah satu vertex yang ingin kita buatkan flow. Misalnya ini, kita grab. Nah, ini merupakan grab vertex biasa. Misalnya kita kunci di sumbu Z. Nah, seperti ini. Ini tanpa menggunakan proportional vertex editing. Oke, kita undo. Cara mengaktifkan proportional editing yaitu dengan cara memilih mengaktifkan. Nah, kemudian kita coba grab. Nah, seperti itu. Dibandingkan dengan yang pertama, jika yang pertama tadi hanya satu vertex yang bergerak, kalau ini ada banyak vertex yang mengikutinya sesuai circle of influence yang ada pada plane ini. Circle ini bisa kita ubah ukurannya dengan memajukan atau memundurkan scroll pada mouse seperti ini. Nah, proportional sendiri terdapat beberapa opsi, yaitu halus, bola, akar, dan lain-lain. Misalnya kita pilih salah satunya konstan misalnya. Nah, kita grab. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan opsi yang lain. Kalian bisa coba sendiri menggunakan misalnya opsi halus, bola, akar, dan masih banyak lagi ya. Oke, kemudian tutorial selanjutnya adalah cara parenting. Cara parenting itu adalah cara jika kita ingin membuat sebuah objek berpindah mengikuti perpindahan objek lainnya. Sebelumnya kita kembalikan dulu ke modus objek. Kita hapus objeknya. Lalu kita tambahkan cube. Kemudian kita tambahkan lagi 2 UV sphere. Seperti ini. Oke, langsung saja kita pilih objeknya. Kita pilih terakhir ini, cube, karena kita ingin menjadikan cube ini menjadi induknya. Oke, setelah itu tekan Ctrl P, kemudian klik objek.
Nah, ketiga objek ini sudah saling berhubungan. Jika kita mengaktifkan graph, maka graph akan muncul pada cube ini, karena cube ini adalah induk dari kedua UV sphere. Jika kita ingin menggraph cube, maka kedua UV sphere ini akan mengikut. Ayo kita praktekkan. Nah, seperti ini. Namun, jika kita ingin menggraph UV sphere, maka induknya ini tidak akan mengikut, karena mereka ini hanya child-nya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita graph pada sumbu Z atau sumbu X atau sumbu Y. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Desini Lamaribu Sampurna, stambuk A241181046. Di sini saya akan menjelaskan cara menggeser center point dan cara mengembalikannya. Jadi, setiap objek di Blender itu memiliki titik kecil pusat geometrinya. Ini yang disebut dengan center point-nya. Jadi center point ini selalu berada pada objek. Jadi kalau objek center point-nya akan mengikut, begitu. Center point-nya akan tetap berada di tengah begini, tidak mengikuti objek. Kemudian untuk menyatukan kembali objek dengan center point, kita kembali ke modus objek. Lalu center point-nya sama objeknya akan kembali menyatu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.